Siddiq RPR yang masih di kelas 8. Sabahul khair ayuhal talabah. Sabahul khair ayuhal talabah. Sabahul khair ayuhal talabah. Kaifa halukum? Alhamdulillah. A'udzu billah. Bismillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Summa nawayna ridha'illahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati seluruh Civitas SMK As-Salam, Bapak, Ibu guru beserta staf yang saya banggakan dan cintai, anak-anakku yang sama-sama hadir pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada hadirat yang maha ghafur. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi hadhil fursah al-ghaliyah, pada kesempatan yang mahal ini, fi hadhil fursah al-thaminah, pada kesempatan yang mahal ini, kita semua berkumpul di adai majlis ilmi untuk sama-sama melaksanakan majlis ilmi. Mudah-mudahan termasuk salah satu golongan yang nanti akan mendapatkan nur haulal arsy, yaitu al-mujallisuna fillah, orang-orang yang senantiasa cinta terhadap majlis karena Allah subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini kita tetap dan masih membahas tentang ilmu atau babul ilmi, bab yang berkenaan dengan ilmu. Kemarin sudah dibahas berkenaan dengan menghadirkan niat baik diikuti dengan perbuatan baik. Perlu kita ketahui, ada salah satu hadis yang akan membuat kita semangat dalam belajar. Kenapa? Karena hadis ini menerangkan begitu istimewanya bagi orang yang menuntut ilmu. Mana di antaranya hadisnya itu, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Man barang siapa yaltamisu fihi ilman,
yang mencari ilmu. Barang siapa yang mencari ilmu, barang siapa yang talab ilmi, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu, sahala, maka Allah pasti memberikan kemudahan lahu terhadap orang yang menuntut ilmu tersebut. Apa itu kemudahannya? Tariqan, yaitu jalan. Jalannya kemana? Ilal jannati, ke surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan, dan diibaratkan kalian berjalan mulai dari rumah, bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwwata illa billah. Sesudah kalian dikasih untuk ongkos, setelah kalian dikasih untuk bensin, tidak lupa juga ada uang untuk jajan. Setelah itu baru pamit kepada orang tua, Bu, Pak, saya permios mau berangkat, sambil minta doa. Kalau perlu ketika berdoa minta kepada ibu atau bapak ketika itu supaya ditiupkan ubun-ubun. Kenapa, Pak? Karena itu ada rahasia. Maka pantas ketika ulama mengatakan al-ummu khairun min alfi walid. Yang namanya orang tua, yang telah melahirkan, yang telah membesarkan, tidak cukup membesarkan, nanti dinikahkan. Itu kata para ulama, khairun min alfi wali, lebih bagus, lebih baik dari 1000 wali. Maka andai kata kalian ingin mendapatkan keberkahan hidup, mendapatkan keberkahan ilmu, maka jangan lepas dari yang namanya doa orang tua. Bade, jawab, bade, yang keras, bade naon? Bade minta doa kamu jantan ibu Rama supaya hidup penuh dengan keberkahan, termasuk ketika kalian berjalan. Perjalanan ada yang 15 menit, ada yang menggunakan motor, ada yang menggunakan mobil. Ada enggak? Mobil pribadi maksudnya? Oh, angkot, ya, angkutan umum. Ada yang menggunakan kendaraan celana, ada. Jalan kan? Jalan kaki. Ketika perjalanan itu, andai kata Allah menakdirkan untuk meninggal, maka itu orang tersebut syahid. Maka manajemen niatnya harus betul-betul baik. Doa sudah disertakan sama orang tua dengan niat untuk tolak ilmi ketika dalam perjalanan. Seumpamanya Allah mencabut nyawa, maka ganjarannya itu adalah syahid. Tariqan yaltamisu, yang berjalan mencari ilmu, ke sekolah mencari ilmu, ke majelis mencari ilmu, terus lagi ke kursusan mencari ilmu, ke tempat PKL mencari ilmu. Segala sesuatu yang ditujukan untuk mencari ilmu, maka sahalallahu lahu, Allah pasti memudahkan. Maka kalau bahasa santi itu sahala. Sahala itu bentuk fi'il, tapi fi'ilnya sifat fi'il ma'ruf, tapi digunakan untuk mudhari', yang artinya itu Allah pasti tidak akan
Sulaya. Tahu sulaya? Tidak ada ikat dan sahalallahu, maka Allah akan memberikan kemudahan lahu kepada orang tersebut, yaitu orang yang mencari ilmu. Kemudahan apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu thoriqon, jalan ilal jannati, menuju surga. Ingin ke surga? Ingin ke surga? Surga itu baru ciptakan dulu sama kalian. Bagaimana caranya? Yaitu tadi, pertama dengan bentuk kita melakukan kegiatan-kegiatan yang baik dan juga bermanfaat. Semoga harapannya dari mencari ilmu itu kita menjadi orang yang bermanfaat. Karena sebaik-baiknya orang itu adalah orang yang paling bermanfaat di antara kalian. Bukan orang yang punya motor, bukan orang yang punya mobil, bukan orang yang punya segalanya, tetapi keadaannya, keberadaannya dia sangat diperlukan. Artinya dia bermanfaat untuk lingkungan. Sekarang pertanyaan kepada kita, apakah wujud kita itu sudah bermanfaat atau tidak? Ukurannya adalah sejauh mana kita bisa peka terhadap apa yang ada, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita rasakan. Ketika kita sudah peka, maka di situ akan timbul nilai-nilai kebermanfaatan dalam diri kita. Anak-anakku sekalian, kenapa Allah menyandingkan, memberikan begitu keistimewaan kepada orang yang mencari ilmu, bahkan memberikan kemudahan untuk menuju surga? Kita tahu dan kita ingat bahwa yang menjadi pelita hidup itu adalah ilmu. Maka ilmu diibaratkan sebagai cahaya. Cahaya itu adalah untuk menerangi supaya kita bisa berjalan. Beda halnya dengan kebodohan, kejahilan diibaratkan dengan kegelapan. Ketika dalam suatu kegelapan, maka kita tidak akan pernah bisa berjalan. Jangankan untuk berjalan, merangkak pun kita khawatir. Paham tuh? Mari kita sama-sama menuju satu tujuan, yaitu mencari ilmu sesuai dengan kata-kata mutiara, man siapa saja yang berjalan di jalannya pasti ia akan berhasil. Man sarro ala darbi wasola, barang siapa yang berjalan pada relnya untuk mencapai tujuan, maka dia akan berhasil. Diibaratkan ketika antum semua bercita-cita untuk menjadi dokter, untuk menjadi insinyur, bahkan ada yang cita-cita ingin menjadi presiden, maka berjalanlah pada aspek-aspek indikator yang akan mengantarkan Anda terhadap tujuan itu. Maka pantas orang mengatakan, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit, tapi ingat kakimu berpijak di atas bumi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalah.